Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bidirayah. Masih harus membahas tentang makna yang tersirat pergantian tahun Hijrah bulan Muharram. Sekarang baru hari yang keempat, 1442 Hijriah. Surat Al-Bara'ah ayat 36. Nomor surat yang ke-9, ayatnya ke-36. Mari kita baca bersama-sama. Saya membaca, kemudian bapak-bapak di belakang saya. At-Taubah atau Al-Bara'ah ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Wallahu a'lam bishawab. Inna, sesungguhnya, iddatas syuhur, bilangan bulan atau jumlah bulan, indallahi, menurut Allah, 12, yaitu 12 syahron bulannya, fi kitabillah, yang ditetapkan di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawat, sejak hari Allah menciptakan langit, wal ardo, dan menciptakan bumi. Minha, di antara bulan yang 12 itu,
arba'atun, ada 4 bulan hurumun yang diharamkan, yang dimuliakan atau yang dihormat. Dzalika, itulah ad-dinul qayyim, ketetapan agama Islam yang lurus. Fala tadlimu, maka janganlah kamu semua berbuat zalim, fihinna, di bulan yang diharamkan, yang dihormat. Itu ampusakum, atas diri kamu semua. Wa qatilu, tetapi kamu harus berperang atau memerangi al-musyrikina, kepada orang musyrik, kafatan, semuanya. Kama yuqatiluna, sebagaimana mereka telah memerangi kum, kepada kamu semua, kafah, semuanya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu semua, annallaha, bahwasanya Allah, ma'al muttaqin, akan bersama-sama orang yang bertakwa. Silakan diucapkan. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahu. Supaya enak didengar judulnya, kita ringkas saja judulnya. Makna yang tersirat pergantian tahun Hijriah di bulan Ramadan. Tapi di sini ada bentuk perintah dan juga ada larangan isinya itu. Apa itu mana yang tersirat pergantian Hijriah atau tahun Hijriah di bulan Ramadan? Tentu saja kita harus membahas beberapa kalimat. Pertama, di sini ada kalimat Isna Asyara, 12 bulan. Kemudian ada Arba'atun Hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan atau dihormat atau diharamkan perang. Perintahnya di sini adalah harus qatilul musyrikin. Meskipun diharamkan perang, tapi ada kewajiban kita berperang kepada orang-orang kafir musyrik kalau mereka menyerang kita. Sedangkan larangannya, kita tidak boleh berbuat zalim. Jangan pun di hari-hari dan di bulan yang dihormat dan diharamkan perang. Di hari dan di bulan yang boleh perang saja, kezaliman tidak bisa dilakukan. Tidak boleh dilakukan kezaliman, kecuali orang-orang yang tidak beragama. Memang mereka selalu berbuat zalim. Tapi orang yang beragama tidak boleh melakukan kezaliman, apalagi di bulan yang dimuliakan. Sekira banyak saja di subjudi dibahas, tapi nanti mungkin yang terjangkau saja karena waktu ini sebentar. Hadirin rahimakumullah, kalau surat Al-Baqarah ayat 36 ini, tadi yang saya sampaikan ada makna tersirat pergantian tahun Hijriah di bulan Muharram. Kenapa? Pertanyaannya itu kok pergantian tahun Hijriah itu di bulan Muharram? Sebab di sini kalimatnya adalah tahun yang ada 12 itu ada Arba'atun Hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan perang. Kalau saya lihat beberapa tafsir, diharamkan perang karena untuk pertama menghormat tradisi orang-orang Arab sejak dulu. Sangat menghormat 4 bulan itu. Tidak ada peperangan, tidak ada balas dendam, tidak minta bela pati. Itu dulu. Itu pertama. Yang kedua, karena 4 bulan itu kan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan Rajab.
supaya umat Islam yang beragama Islam sedang ibadah haji tidak terganggu, merasa aman, damai, sejahtera, sehingga larangan perang di bulan yang diharamkan itu, sehingga umat Islam ibadahnya sempurna. Itu yang kedua. Tentu saja kalau saya lihat di dalam kitab Muhammad Sato Al-Dimyati yang mungkin sudah banyak dibahas, saya tidak akan membahas lagi. Ada 9 keutamaan di bulan Muharram itu. Nabi Adam diterima tobatnya di bulan Muharram. Rabbana zalamna anfusana. Nabi Nuh ketika berlabuh di Gunung Judai atau Gunung Uji di bulan Muharram. Ketiga, Nabi Yunus ketika dimakan ikan hiu atau ikan paus diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram. Itu menurut Sato Al-Dimyati. Yang keempat, Nabi Ayub yang sakit parah kemudian disembuhkan di bulan Muharram. Kelima, Nabi Musa ketika menyeberang Lautan Merah dikejar oleh Fir'aun, oleh Allah diselamatkan di bulan Muharram. Yang ke berapa? 8, Nabi Muhammad di waktu perang Khaybar ketika orang Madinah bergabung musyrik dengan munafik sudah membuat kalang kabut, Allah berikan tasliyah dan keterangan kaum muslimin itu di bulan Muharram. Dan paling momentum adalah di surat Al-Anfal ayat 30, sababnya Rasulullah hijrah di bulan Muharram itu karena dapat 3 tantangan. Pertama, Rasulullah mau ditangkap, dipenjarakan dan tidak dikasih makan. Itu kedua, Rasulullah akan diusir dengan tidak hormat dari dari Mekah dengan cara yang tidak hormat, yaitu ditarik sekedup oleh himar. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad akan dibunuh. Ini dalam surah Anfal ayat 30. Makanya sebetulnya hijrah Rasul yang datang bulan Rabiul Akhir itu atau awal akhir itu berangkat mulai 3 bulan berarti, dengan perjalanan jauh karena tidak menampaki jalan biasa. Kalau nyampe jalan biasa itu dikejar oleh orang Quraisy sehingga jalannya berliku-liku. Selama 3 sampai 4 bulan Rasulullah datang ke Madinah. Ini dimulai hijrahnya yaitu bulan Muharram. Sehingga Umar bin Khattab ketika musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan tahun Hijriah beralasan cukup banyak dan diterima, disepakati oleh sahabat lain. Ada yang mengusulkan udah tahun kelahiran Rasul itu awalnya bulan Mulud. Ada yang mengusulkan bulan Ramadan. Ada yang mengusulkan bulan Syawal karena bulan yang dimana Rasulullah menikahkan Siti Fatimah dengan Ali, dan bulan persatuan di bulan Idul Fitri tahun kedua Hijriah itu setelah terjadi, baru kita diketahui ternyata bulan itu adalah bulan yang sudah disebut oleh para sahabat. Dan banyaklah argumentasi yang dikemukakan, ternyata usul dari Umar bin Khattab sebagai bapak panglima perang dan juga bapak rasionalitas untuk memberikan tahkimul atau istinbatul hukmi diterima. Untuk dimulai tahun baru Hijriah adalah dimulai tanggal 1 Muharram atau bulan Muharram. Saya kira ini tidak ranah saya, tapi itu kan sudah dipahami oleh Bapak. Saya ulang kenapa tadi hikmah bulan Hijriah itu atau tahun Hijriah itu kok di bulan-bulan Muharram. Nah, di ayat ini sebutnya yang tertera adalah kalimat Isna asyara syahron itu 12 bulan itu ada disebut di Quran dan bahkan disebut di kitabillah di Lauhul Mahfuz, ada disebutkan di dalam semua suhuf. Ada juga di Al-Quran, ya memang banyak sekali yang menjelaskan tentang wasama idatil buruj dan lain-lain, pala uksimu bamakin ujum, itu semua menunjukkan ada bulan atau ada manasil, ada peredaran bulan dan ada sumbu dan ada cara untuk berjalannya planet bumi dan bulan. Kemudian khalaqas samawati wal ard memang ditanyakan lagi, bukan hanya di kiamat itu, sejak diciptakannya langit bumi. Sebab mulai bumi itu diciptakan hari Ahad sampai Sabtu.
Nah, dari 15 bulan itu ada Arbaatun Hurum. Nah, ini tafsir Arbaatun Hurum. Saya lihat ada 3, tadi sudah sedikit saya sampaikan. Satu, Arbaatun Hurum itu bulan yang 4 yang dimuliakan. Sejak dulu para orang ulama-ulama atau umat yang beragama itu memuliakan bulan 4 bulan itu. Dan yang kedua, yang dihormati oleh suku Monen dan kabilah, terutama 4 bulan yang diakui oleh jumhur mufassir, yaitu 4 bulan yang diharamkan perang. Tidak boleh perang itu di 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Adapun 4 bulan ditetapkan Rajab itu sebenarnya istilah, ada yang menjelaskan bukan Rajab, Ramadan. Tapi setelah turun ayat memakmudat syahrul Ramadan, maka dikemukakan oleh sahabat tidak bisa 4 bulan di Ramadan. Sebelum Ramadan ada bulan yang khusus, maka sepakat mereka 4 bulan adalah Rajab. Ini dari kalau Ibnu Qayyim, ketetapan yang memang agama yang lurus sejak dulu. Karena itu tadi ada larangan. Apa larangannya? Fala tadlimu fihi anfusakum. Tidak boleh kamu menzalimi diri sendiri. Kemudian ada selanjutnya. Jadi kalau kita para tadlimu fihi anfusakum, tidak boleh menzalimi diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Tapi ada qatilul musyrikin kafah. Inilah perlu ada kolerasi dengan ayat lain. Kalau qatilul musyrikin kafah ada semacam kontradiktif. Pertama, tidak berbuat dolim, tidak boleh berbuat dolim, kok ada perintah untuk perang. Padahal dilihat kalimat sesudahnya, kalimat qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Jadi seolah membalas perang mereka, atau menjawab kedurjanan mereka, atau untuk menghilangkan kezuliman dari orang yang perang di bulan haram. Misalnya itu kalau disepakati tidak boleh, dihormat, dimuliakan, kenapa perang? Artinya apa sinyalnya? Seandainya di bulan Muharram, bulan Safar, bulan Mulu sampai Rajab di Indonesia ini ditempuh gedung perang, kalau ada yang menyuruh, ada panglima perang kita, maka ayat ini berlaku. Meskipun tadi bulan Muharram misalnya, tapi kayaknya belum ya. Jangan dua ingin perang deh, ngurus anak aja dulu sama istri. Tapi ini andaikan tadi, karena ayat waqtul musyrikin ini artinya ayat perintah gitu. Kolerasinya Bapak lihat surah Al-Baqarah 217. Sebetulnya di bulan Muharram ini sudah ditanya juga oleh sahabat dan diabadikan di Quran. Al-Baqarah 217, coba lihat. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana itu bulan-bulan diharamkan tapi qitalin fih? Ada orang yang mengajak perang kira-kira itu. Ada indikasi orang-orang musyrik ngajak perang. Dijawab oleh Al-Quran, kul qitalun fih kabir. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, perang di bulan haram itu besar dosanya. Tidak boleh berarti. Tetapi kalau melihat ayat selanjutnya, boleh perang kalau ada 4 hal. Makanya waw itu setelah kita lebih waw istidrok nama. Wasodun ansamilah, tapi kalau ada orang yang menghalangi umat Islam untuk berbuat baik atau di jalan Allah, boleh perang. Itu waknya istidrok. Tetapi kalau di bulan Muharram itu ada pihak-pihak yang mengganggu umat Islam, menghalang-halangi kebaikan, maka boleh kita perang. Itu satu. Yang kedua, waqufum bihi. Ada orang yang mengajak kufur, mengajak musyrik, atau ingin menghilangkan status konstitusi yang disahkan, musyrik dan kufur, dia boleh perang. Yang ketiga, wal masjidil haram, itu awalnya teksnya masih haram diganggu. Yang sekarang mungkin konteksnya tempat-tempat ibadah, pesantren diganggu, masjid diganggu, dan lain-lain. Pesantren, pendidikan agama, boleh kita perang. Dan ada yang keempat. Yang keempat itu manusia sorry Pak, saya lupa awalnya. Wal masyaron waquf min ahli
Ada yang lihat Pak? Wa ikhrajun minhu, ya. Wa ikhrajun ahli minhu akbar, atau ada pengusiran orang Mekah atau Muslim diusir dari kampungnya, itu boleh perang. Sebab apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah maksudnya 4 tadi itu Pak. Fitnah itu kekufuran, kemusyrikan, atau menghalangi di jalan Allah, atau mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya, mengusir pribumi Indonesia pergi ke negeri lain dan diisi oleh asing-asing, boleh kita perang. Karena 4 hal itu adalah fitnah. Fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Yang 4 itu lebih berbahaya daripada membunuh itu sendiri. Memang membunuh haram, perang haram, perang dosa besar, membunuh dosa besar, tapi hilangnya 4 komponen jauh lebih besar daripada bunuh itu sendiri. Begitu maksudnya. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatli, biasanya kan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Pada fitnah itu ada 4. 1, sodun amsibillah, ada orang menghalangi kebaikan. Yang kedua, kufrun bihi, mengajak murtad. Yang ketiga, menghalang-halangi ibadah atau menghalangi tempat ibadah seperti Masjidil Haram atau masjid-masjid lain. Dan yang ketiga, pengusiran. Ikhrajum min, ada pengusiran, pribumi berusir, maka menurut surah Al-Baqarah 217 boleh kita perang meskipun di bulan Muharram. Ayat berikutnya apa? Pak, la yazalu yuqatiluna an dinikum hatta yartadu. Sebab orang-orang yang anti Islam tidak henti-hentinya berusaha untuk kita murtad. Tidak boleh. Murtad itu keluar, khuruj an ta'atin, keluar dari jalur yang benar. Jadi kalau keluar dari konstitusi Pancasila tahun 1945 dari yang disahkan tanggal 22 Juni yang diaku 22 Juni dan disahkan tanggal 18 Agustus, itu konstitusi yang sah, bukan Pancasila yang 1 Juni. Soalnya 1 Juni kan Pancasila beda. 1 Juni itu ada Trisila di situ. 1 Juni itu 1 kemanusiaan, 2 kebangsaan, 3 ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau Pancasila yang 22 Juni yang disahkan 18 Agustus 45 itu ketuhanan yang Maha Esa, itu yang konstitusi yang benar. Kalau ada merubah menurut ayat Al-Baqarah tadi, boleh pikir-pikir Bapak. Kalau ada nyuruh perang, kita tidak dosa Pak, meskipun di bulan Muharram. Ayeuna amun tema ayah mengajak, sana mengajaknya Pak Agus apa mengajaknya? Saya nggak tahu ya. Baik Bapak semua, ini satu aspek tadi, larangan dan perintah. Perintah kita harus berbuat adil, tidak berbuat zalim, dan perintah kita disuruh untuk membuat perlawanan di saat yang haram sekalipun, tetapi ada larangannya, kita tidak berbuat zalim. Kemudian hikmah yang tersirat Bapak semua, 12 bulan itu kalimatnya syahron. Saya lihat ini memang harus diantisipasi oleh kita. Pergantian tahun ini kan sebenarnya kita harus bersyukur dan harus memahami dengan makna yang dalam. Kenapa? Karena kita kan manusia yang beragama. Maksud saya dari aspek bahasanya saja, bulan itu kan mengandung makna tersendiri. Coba Pak lihat surat Al-An'am ayat 96. Di situ ada 3 nikmat besar kepada kita. Pertama, falikul isbah, menyingsingnya waktu pagi. Luar biasa itu nikmat waktu pagi Pak, yang tidak pernah kita minta Allah kasih. Falikul isbah, dising-singkan itu pagi, angin bersepoi-sepoi, enak, segar, kesehatan, sehingga banyak orang yang lari-lari pagi. Ada yang ke jalan, ada yang kebun raya di Paribogor, macam-macam. Ada yang cari angin ke pinggir laut. Yang kedua, wajalalaya sakana, Allah jadikan malam itu untuk istirahat. Begitu lelah capek kita siang, maghrib beres sholat isya, ada diberi kesempatan oleh Allah untuk istirahat. Sejauh istirahat, ayah pemajikan anyar deh belah gigir. Aduh, luar biasa itu ya, oleh kasih. Anu tuh gua pemajikan ayah bantal guguling, lumayan lah. Pokoknya nikmat aja gitu ke malam.
beda berang Pak, gersang berang yang terkasih atau berang sang maaf supaya udah tegang aja Pak. Dan yang ketiga, nikmat yang Allah berikan itu ja'ala syamsa wal qamara husbana. Allah jadikan bulan dan matahari itu sebagai sarana untuk perhitungan, baik perhitungan bulan 30 hari, perhitungan tahun 12 bulan, atau perhitungan kalender untuk bisa dibuat bertahun-tahun dan seumur hidup. Luar biasa itu husbana itu. Makanya di dalam surat Yunus ayat 5, coba itu kan realistis kan, waladzi ja'ala samsa diya'a wal qamara nura. Bener, Allah ciptakan matahari itu bersinar, memang matahari punya sinar. Wal qamara diya'a, bulan itu ada cahaya, bercahaya bulan itu. Terus kesana wa qaddaru manazilah, coba itu, dan Allah tetapkan manazilnya, sumbu-sumbunya, porosnya untuk berjalan planet-planet bumi, planet-planet. Ya di bumi masalah Pak Usina, di langit itu banyak sekali, banyak itu semua manazil, ada pos-posnya, ada galaksinya, ada manazilnya. Ini luar biasa kita kalau sikapi, karena seorang muslim yang beribadah nggak sah kalau tidak punya ukuran waktu. Coba sholat duhur jam 11 kamu disebut gila, kok sih sholat duhur jam 11, artinya dia tidak pakai husbana. Sholat maghrib jam 7 teling sugan, nah ada waktunya, itu husbana, sengaja Allah berikan kepada ahli-ahlinya, disebut al-hisab, ahli hisab, bukan ahli hisab. Itu mengembul ahli hisab, dia menguasai astronomi. Itu nikmat luar biasa. Bahkan di ayat berikutnya itu fil barri wal bahri, supir ojek semua orang yang berkarya siang, lihat dulu jamnya, apalagi yang mau melaut, ini musim angin besar atau kecil ya, itu sudah Allah wa min amiyah tadi diberikan ilmu itu. Mau bertani harus tahu waktunya, mau musim hujan ya baru bertani, rek kemarau bertani ya nggak jadi. Nah itu saya kira nikmatnya. Karena itu kita harus memahami, dan secara sunatiyah Allah sudah berikan bulan kepada kita, bukan hanya sekadar dilihat. Kebetulan saya namanya Badru, Badru itu bulan, kebetulan saja ada sama dengan Komar, bukan hanya sekadar lihat Badrudin itu, bukan, cukup dilihat. Lamun keur ngaji dengekeun. Apa setengah sehat bisa pakai, kira-kira seperti itu. Bulan juga ada manfaatnya. Matahari apalagi. Luar biasa. Makanya sejak sejarah peradaban manusia di dunia sudah tahu tentang fungsi bulan. Bulan menurut mereka sejak dulu ini untuk alat ukur dan menentukan tanggal, disebut apa? Kalender. Betul ya? Gak salah Pak, kalender itu penentuan tanggal yang saya tahu. Kemudian dalam kehidupan dunia itu ada dua kalender, ada disebut solar kalender, ada satu lagi lunar kalender, saya lupa Pak, takut salah. Kalau solar kalender itu menghitung tanggalnya dilihat dari gerak dan posisi matahari di planet bumi, sehingga jadi solar kalender. Kalau lunar kalender melihat gerak dan posisi bulan di langit bumi, itu kan begitu, sehingga ada dua, ada hijriyah, ada masihiyah. Kenapa? Karena memang sejarahnya begitu. Kalau lunar kalender itu, solar kalender itu orang barat Pak pertamanya, orang Yunani, orang Romawi, ada sebagai orang India, itu sejak dulu. Sedangkan lunar kalender itu orang timur. Orang timur itu Pak, ya maaf, Palestina, Arab bukan hanya Saudi, negeri Arab, terus Cina, timur jauh, timur dekat, timur tengah. Kita timur apa ya? Indonesia timur apa? Timur dekatnya. Ya. Itu sudah pakai komariah bulan, tidak pakai samsiah. Tidak. Makanya dalam ilmu astronomi, bahasa astronomi kan bahasa
astronomi, lunar kalender sama solar kalender itu berbasiskan orbit, lintasan orbit matahari kan gitu. Lintasan orbit matahari itu jadi solar kalender. Kalau lunar kalender itu berbasiskan orbit bulan di posisi matahari dan bumi. Jadi berarti kita lebih unggul. Posisinya bisa dua-duanya. Kalau mereka hanya satu, cuma matahari. Orbit bulannya pakai itu. Makanya coba buktikan sama kita. Kalau kita tanggal 1 itu terbenam matahari tanggal 1. Kalau mereka kan jam 12. Jam 12 kan 00. Ya gimana ngitungnya jam 12? Di mana? Kalau saya bingung jam 12. Kalau matahari terbenam datang bulan, pantas kan? Bisa diukur. Ini secara keilmuan seperti itu. Makanya kita juga harus melihat ilmu-ilmu lain. Di dalam ilmu lain akan ada astronomi, ada astrofisika. Kalau astrofisika, bulan itu bukan sekedar untuk ukuran menentukan waktu, tapi bulan juga bisa mendeteksi untuk kestabilan rotasi bumi. Bisa diukur jarak dimensi waktunya. Saya bulan untuk menentukan berapa rotasi bumi bisa stabil itu 10 sampai 100. Berbeda dengan planet Venus sama Mars, itu dimensinya 100 sampai 500. Kalau Jupiter sama Saturnus itu bukan hanya sekadar bisa deteksi jangka waktu, tapi dia adalah sebagai perisai kepada bumi manakala ada hamburan-hamburan meteor yang bisa membentur bumi, ditangkal sama virus, bukan virus, virus, ada virus atau virus bisa dilihat Pak, gede bisa lihat ku ilmu astronomi dan astrofisika, tapi virus itu nempok. Padahal virus di dunia kok bisa nempok, berarti ilmunya harus belajar dulu. Di mana orang yang bisa ngajar lalu belajar Quran pasti kapanggih ayat di Quran mas semua juga. Jangan pun yang gede, yang kecil juga ada. Maaf, jangan pun yang kecil, maaf saudara. Jangan pun yang kecil, yang gede aja ada. Virus itu bisa menangkal tadi tentang hamburan meteor untuk bisa menebak bumi. Kalau tidak ada alat-alat yang sudah makhluk-makhluk di langit, udah hancur kita. Makanya harus berterima kasih diperingatkan dengan bulan Hijriah Qamariyah kita tanggal 1. Berarti bersyukur kita kepada nikmat Allah. Semuanya untuk bersyukur. Tadi surat apa tadi? Surat Al-An'am ya, ayat berapa tadi? Yang 3 itu ayat 96 Pak, atau 97 lupa, takut salah. Al-An'am 97, falikul isbah, pertama pagi, Laila sakana, kemudian ada qamar wasamsa hisbana. Kalau kita tidak punya husbanan, gak mungkin ada ini bisa kelap-kelip. Sanu bisa yang kelap-kelip, ketua DKM bisa yang kelap-kelip. Itu ada orangnya Pak, ada orangnya. Kita harus syukur bisa beribadah pas meskipun zon mukalab. Kalau ilmu fikih zon mukalab sah, karena kita nggak, kalau nafsu amri kadang ada kita. Siapa yang membunyikan itu bel nafsu, nggak tahu siapa, pokoknya dipijit apa dipending aja pakai tema. Itu zon mukalab semua. Diperkirakan maghrib itu sesuai dengan husbana bulan dan matahari jam sekian. Alhamdulillah, itulah hikmah tersirat pergantian bulan Hijriah di bulan Muharram itu. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tapi karena ini bulan baru 4 hari, saya akan baca doa. Bapak-bapak ngaminin, karena saya mau meng-share ke grup doa yang dari Majmu Syarif, doa awal tahun. Banyak diprotes. Udah saya lihat buku lain, ternyata ada memang selain dengan Majmu Syarif. Ini yang saya temukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ij'al awwala yaumina hadza salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Allahumma ij'al khairu a'malina awakhiraha wa khairu a'malina khawatimaha wa khairu ayyamina yauma alqaq.
Rabbana taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.